Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anandaku semua? Bertemu lagi kita di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan penginderaan jauh, yaitu tentang citra. Agar Ananda lebih paham tentang materi penginderaan jauh, mari kita dengarkan atau saksikan materi berikut ini. Citra merupakan gambar atau hasil dari permukaan bumi atau objek penginderaan jauh. Citra nanti dapat dibedakan atas dua, ada yang disebut dengan citra foto dan citra non-foto. Beda antara citra foto dengan non-foto ini bisa Ananda perhatikan dari tabel berikut. Yang pertama, kita lihat yaitu dari segi sensornya. Kalau citra foto, dia cenderung menggunakan kamera, sedangkan citra non-foto cenderung menggunakan non-kamera atau scanning. Yang kedua dari segi detektor. Kalau citra foto menggunakan film, sedangkan citra non-foto menggunakan pita magnetik atau termistor, atau bisa juga dengan foto konduktif. Yang ketiga dari proses perekamannya. Kalau citra foto itu menggunakan proses fotografi atau kimiawi, sedangkan kalau non-foto menggunakan proses secara elektrik. Yang keempat, bagaimana mekanisme perekamannya? Citra foto, mekanismenya dilakukan secara serentak, sedangkan citra non-foto dilakukan secara parsial. Dan yang terakhir, spektrum elektromagnetiknya. Kalau dari citra foto menggunakan spektrum tampak, sedangkan kalau citra non-foto bisa juga menggunakan spektrum tampak dan perluasannya adanya thermal serta gelombang mikro. Itulah tadi perbedaan antara citra foto dengan citra non-foto. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu citra foto. Citra foto adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Citra foto dapat dibedakan atas beberapa dasar. Yang pertama kita lihat dari spektrum elektromagnetik yang digunakan. Berdasarkan spektrumnya nanti ada 4: ultraviolet, ortokromatik, pankromatik, serta inframerah. Yang pertama, foto ultraviolet, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dengan panjang gelombangnya 0,29 sampai 0,4 mikrometer. Kontrasnya besar, baik untuk mendeteksi untuk fenomena, contohnya tumpahan minyak yang ada di permukaan laut. Kemudian untuk mendeteksi sumber daya air, mendeteksi jaringan aspal, dan batuan kapur. Yang kedua, foto ortokromatik, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari saluran biru hingga ke sebagian hijau atau dari 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Objek ini terlihat lebih jelas, bagus untuk mengambil objek di bawah permukaan air. Contohnya untuk melihat kedalaman laut, dan yang lainnya. Yang ketiga, pankromatik, yaitu menggunakan spektrum tanpa mata. Foto ini sesuai untuk mendeteksi fenomena pencemaran air, banjir, dan yang lainnya. Foto pankromatik ini bisa dibagi atas dua. Ada foto pankromatik hitam putih dan foto inframerah. Fungsinya contohnya dari segi pertanian untuk pengenalan dan klasifikasi jenis tanaman, evaluasi kondisi tanaman, perkiraan jumlah produksi dari tanaman tersebut. Yang kedua dari segi kehutanan bisa untuk identifikasi jenis pohon, perkiraan volume kayu, perkembangan luas hutan, serta adanya sumber daya air digunakan untuk mendeteksi pencemaran air, evaluasi efek dari banjir, adanya air tanah, serta air permukaan. Kemudian, perencanaan kota dan wilayah digunakan untuk penafsiran jumlah dan agihan penduduk, studi lalu lintas, studi kualitas perumahan, jalur transportasi, pemulihan letak, dan berbagai bangunan penting yang ada di suatu wilayah. Serta adanya penelitian ekologi hewan liar berguna untuk mendeteksi habitat dari hewan tersebut,
untuk pencacahan jumlah populasinya, dan terakhir untuk evaluasi dampak lingkungan. Itulah fungsi atau kegunaan dari pankromatik. Dan yang terakhir adanya foto inframerah yang terdiri dari foto warna asli yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah dekat sampai panjang gelombang 0,9 hingga 1,2 mikrometer. Kemudian ada inframerah modifikasi dengan sebagian spektrum tampak pada saluran merah dan saluran hijau. Umumnya foto ini cocok untuk melihat perbedaan kondisi vegetasi yang sehat dengan yang tidak sehat. Citra foto berdasarkan sumbu kamera. Terdiri atas dua, ada foto udara vertikal dan foto udara condong. Foto udara vertikal atau foto udara tegak atau ortofotograf yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Jadi kalau kita melihat sebuah objek gedung, maka objek tersebut akan berbentuk segi empat. Kedua, foto condong atau foto miring, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Sudut ini pada umumnya sebesar 10 derajat atau lebih besar. Tapi apabila sudut condongnya masih berkisar antara 1 sampai 4 derajat, foto yang dihasilkan masih digolongkan sebagai foto vertikal. Foto condong masih dibedakan lagi menjadi ada foto agak condong, yaitu apabila cakrawala tidak tergambar pada foto. Yang kedua, foto sangat condong, yaitu apabila di foto tampak cakrawalanya. Menurut sudut liputan kameranya, yang pertama ada foto dengan sudut kecil, panjang fokusnya 304,8, sudut liputannya kurang dari 60 derajat. Yang kedua, foto sudut normal dengan panjang fokus 209,5, sudut liputannya antara 60 sampai 70 derajat. 3. Foto sudut lebar, panjang fokusnya 152,4 dengan sudut liputan antara 75 sampai 100 derajat. Dan terakhir foto sudut sangat lebar, panjang fokusnya 88,8, sudut liputannya lebih dari 100 derajat. Yang ketiga, citra foto berdasarkan warna yang digunakan. Ada dua, foto warna semu, yaitu warna citra pada foto yang tidak sama dengan warna aslinya. Kemudian yang kedua, foto berwarna asli, dan ini hampir sama dengan contoh foto pankromatik yang sesuai dengan bentuk aslinya di permukaan bumi. Kemudian kita lihat penginderaan jauh dari segi jenis kamera. Ada kamera yang foto tunggal, ada yang foto jamak. Foto tunggal ini merupakan foto yang dibuat dengan menggunakan kamera tunggal. Tiap objek foto hanya dapat tergambar pada satu lembar citra atau gambar. Yang kedua, foto jamak, foto yang dibuat dengan banyak kamera yang tersebar dan mengarah kepada satu objek yang sama dengan waktu yang sama. Bagaimana dengan wahana yang digunakan atau alat untuk pembawa sensor? Wahananya nanti ada dua, ada foto udara dan ada foto satelit. Foto udara ini bisa saja dengan menggunakan pesawat atau balon udara atau yang ada di udara kita atau atmosfer kita. Sedangkan kalau yang satelit, tentunya satelit yang ada di luar atmosfer. Yang kedua, kita lihat citra non-foto. Citra non-foto adalah gambar atau citra tentang suatu objek yang ada di permukaan bumi yang dihasilkan dengan sensor bukan kamera, tapi dengan menggunakan cara memindai atau scanning. Prinsip memindai adalah merekam objek yang ada di permukaan bumi dengan mekanisme parsial. Objek yang di permukaan bumi terbagi dalam sub-area tertentu berupa garis yang membentuk area seluruhnya. Mekanisme perekaman baris per baris pada area atau sub-area inilah yang disebut dengan perekaman secara parsial. Kemudian
Citra non-foto dibedakan atas beberapa. Yang pertama kita lihat dari segi spektrum elektromagnetiknya. Yang pertama, citra radar. Citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum gelombang mikro dan sumber tenaga buatan. Citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem pasif, yaitu dengan menggunakan sumber tenaga alami. Yang kedua, citra inframerah termal. Citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah termal, perbedaan warna disebabkan karena adanya perbedaan suhu di suatu wilayah atau objek, dan daya pancarnya pada citra tercermin pada suatu rona maupun warna dari objek tersebut. Dan yang ketiga, adanya citra gelombang mikro. Citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum gelombang mikro. Dan wahana. Wahana dalam citra non-foto ada dua. Citra dirgantara, foto yang direkam dari pesawat udara atau balon udara yang beroperasi di udara atmosfer. Contohnya citra inframerah, termal, radar, dan MSS. Yang kedua, citra satelit, foto yang direkam dengan menggunakan satelit yang mengelilingi permukaan bumi. Di antara citra satelit yang digunakan yaitu dalam penginderaan jauh, adanya satelit Ranger yang ada di Amerika Serikat, kemudian Viking Amerika Serikat, kemudian Luna dari Rusia, dan Venera dari Rusia. Itu citra satelit untuk penginderaan planet. Yang kedua, citra satelit untuk penginderaan cuaca atau atmosfer. Contohnya NOAA dari Amerika Serikat serta Meteor dari Rusia. Yang ketiga, citra satelit untuk sumber daya alam. Contohnya citra Landsat dari Amerika Serikat, kemudian citra Soyuz dari Rusia, citra Spot atau LA dari Prancis, dan yang keempat adanya citra untuk penginderaan laut atau ocean. Contohnya citra Seasat dari Amerika Serikat, citra MOS dari Jepang, dan terakhir citra satelit untuk perencanaan dan pembangunan wilayah. Contohnya Ikonos milik Amerika Serikat serta Frickde juga dari Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan dari tadi bahwa Amerika Serikat mendominan satelit-satelit yang ada di antariksa kita ini, sehingga ada istilah apabila kamu menguasai antariksa berarti kamu bisa menguasai bumi. Itulah salah satu upaya sehingga Amerika Serikat atau negara-negara maju yang lain menguasai antariksa dengan meluncurkan satelitnya. Oke, demikianlah perbedaan dari citra non-foto dengan citra foto. Dengan adanya pembahasan tadi, semoga Ananda memahami perbedaan keduanya antara citra foto dan citra non-foto. Untuk lebih pahamnya, alangkah lebih bagusnya Ananda bahas latihan berikut ini. Baik, demikianlah materi kita kali ini tentang perbedaan citra foto dengan citra non-foto. Semoga Ananda bisa memahaminya dan bisa lebih memperluas wawasan Ananda tentang penginderaan jauh. Demikianlah pembahasan kita materi kali ini tentang penginderaan jauh. Sekian dulu dari Ibu Desi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.